Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu sirra wa ma yahwa. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan fikih kita bab muamalah. Pada malam hari ini kita akan membahas jual beli. Jual beli itu adalah kegiatan kita sehari-hari, baik mungkin barangkali kita sebagai penjual ataupun mungkin barangkali kita adalah sebagai pembeli. Ini merupakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, aktivitas kita sehari-hari ini apakah sudah sesuai dengan fikih atau sudah sesuai dengan tentunya ajaran Islam? Jual beli itu dalam bahasa Arab al-bay', yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi saling tukar. Sedangkan secara istilah jual beli itu adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi adanya suatu transaksi, kemudian adanya pemindahan hak milik. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Minimal pada malam hari ini bahwa aktivitas kita itu membeli ataupun menjual, jual beli itu ternyata ada ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Jadi bukan hanya kita sholat, puasa, zakat, ternyata aktivitas kita sehari-hari jual beli itu ada dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Semoga dengan kita mengikuti pengajian ini, aktivitas kita jual beli itu sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah, kalau sudah sesuai maka berkah, usaha kita berkah. Tentunya dalam fikih itu ada yang disebut dengan rukun dan syarat. Rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, rukun dalam syarat jual beli itu adalah penjual, pembeli, ada barang, ada uang, dan ada akad. Ada 5. Penjual, pembeli, ada barang, ada uang, dan ada akad. Itu rukun. Kalau kita menjual tidak ada pembeli, ya belum disebut jual beli, baru jualan, belum ada yang beli. Kalau kita jual beli belum ada penjualnya, masih nutup, belum disebut jual beli. Berarti masih nungguin kapan bukanya di warung. Gitu ya. Penjual, pembeli, barang, uang, akad. Walaupun nggak apa, tapi pasti ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uangnya, ada akadnya. Ya, itu. Sekarang syaratnya, kalau tadi penjual, syarat penjual yang pertama sudah balik. Nah,
Kalau kita alhamdulillah sudah balik. Selain balik juga berakal. Karena orang ada yang sudah balik belum tentu berakal. Gila misalnya. Yang kedua syaratnya adalah bukan karena dipaksa, tetapi atas dasar suka sama suka dan atas kehendak diri sendiri. Yang jelas tidak ada paksaan. Yang ketiga syarat penjual dan pembeli adalah bersedia menyerahkan hartanya atau tasarruf. Nah, jadi sekali lagi tadi rukun penjual dan rukun pembeli itu ada syaratnya. Yang pertama balik dan berakal sehat, bukan karena terpaksa tapi atas dasar suka sama suka dan atas dasar kehendak diri sendiri. Yang ketiga bersedia menyerahkan hartanya atau ditasarrufkan, seperti dipindahin hartanya. Kalau tuan rumah Pak Ketua malam ini pengajian, wah kayaknya harus beli pisang nih. Dia ke pasar beli pisang. Pisang kayaknya pisang enak juga gitu. Beranang gitu. Maka pisang ini bisa ditasarrufkan, bisa dibawa pulang seperti itu. Dibawa pengajian, dibungkus dan barang. Yang ketiga syarat daripada benda atau barang yang diperjualbelikan. Yang pertama benda atau barang tersebut suci atau tidak najis. Menurut jumhur ulama bahwa semua barang yang najis dan dilarang oleh syariat seperti khamr, bangkai, babi, dan patung haram diperjualbelikan. Bagaimana kalau pupuk tai kambing? Kan paling mantep tuh kan ya, bro. Aduh, kembang ini harus pakai pupuk tai kambing katanya. Kalau jual beli barang najis, kan tai kambing najis ya, gitu. Tuh nggak boleh, gimana nih? Nah disinilah kita pentingnya mengaji. Ya. Jadi memang dalam persyaratan benda atau barang yang diperjualbelikan itu salah satu syaratnya adalah barang tersebut suci, gitu. Lalu bagaimana aktivitas kita sehari-hari, jual beli atau kita beli tai ayam atau tai kambing buat pupuk, ya nggak boleh dong berarti ya. Jadi terjawab kalau kita ikut ngaji. Memang betul syaratnya tidak boleh jual beli barang yang najis, tapi oleh para ulama ini menjadi ikhtilaf. Itu ada yang membolehkan, ada yang memang mengharamkan. Yang menghalalkan beralasan bahwa pupuk tersebut bukan untuk dimakan, maka boleh. Tapi tai tersebut bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan pupuk. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau buat Imam Syafi'i dia memang terang-terangan tidak boleh haram. Tapi yang namanya fikih, pemahaman, kita bisa beralih dengan pemahaman yang lainnya. Ya, kita kan taklid ya. Itu selain kita mengikuti Imam Syafi'i, maka kita taklid ke imam yang lainnya, ke Imam Hanafi, bahwa Hanafiyah, ulama Hanafiyah membolehkan, maka kita aman gitu ya, bro. Jadi aman kita beli tai kambing, tai ayam untuk dijadikan pupuk, aman. Maka lanjutkan saya begitu. Tapi kalau Bapak umroh misalnya fanatik, bukan fanatik ya, hati-hati banget, ya jangan beli tai kambing atau tai ayam untuk pupuk, ganti dengan pupuk yang bukannya dari barang najis, misalnya bakaran daun kering gitu kan, bisa begitu gitu. Ya itu posisinya pertanyaannya. Jadi pentingnya kita mengaji seperti itu. Yang berikutnya syaratnya adalah benda atau barang yang akan diperjualbelikan memiliki manfaat. Nah tadi sudah masuk. Tai kambing ataupun tai ayam walaupun dia adalah najis karena memiliki manfaat untuk pupuk misalnya. Kemudian benda atau barang yang akan dijual dapat diserahkan
diserahkan kepada pembeli ya. Jadi benda yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan ya. Kenapa? Tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak dapat diserah terimakan, karena banyak kemungkinan menimbulkan unsur penipuan. Beli ayam pelung misalnya, udah jadi saya beli ayam, tapi ayam pelungnya masih di atas puhunan ya gitu. Ini suruh disengket, belum tentu yang belinya bisa nyengket gitu. Makanya barangnya harus sudah ada, dikuasakan, sudah ditangkap gitu kan, di kandang atau di depan gitu, baru bisa akad jual beli. Ini mau ayam masih di atas puhunan lagi ngerem misalnya, enggak, tapi diambil dulu ayamnya, dihadapin dulu seperti itu. Jadi untuk dipermudah untuk diserah terimakan. Yang berikutnya, bendanya atau barang yang dijual itu merupakan milik sendiri ya. Jangan barang orang lain dijual, dia harus milik sendiri gitu kan, seperti itu. Yang berikutnya, benda atau barang diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk maupun sifatnya. Ya jelas barangnya, ya ukurannya, bentuknya, sifatnya harus jelas ya. Gitu. Walaupun tidak ada di depan mata kita, nanti ada yang disebut dengan asal pesanan ya. Asal itu biasanya adanya di jual beli online. Baik barang maupun uang siap dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Ini ketentuan atau syarat-syarat barang yang diperjualbelikan ya, seperti itu. Yang penting barangnya bukan barang najis, kemudian dapat dipindahkan, kemudian barangnya adalah milik si penjual dan seterusnya, dapat diketahui ukurannya dan sebagainya. Tadi rukun jual beli adalah penjual, pembeli, ada barang, ada uang. Sekarang ijab dan qabulnya itu. Apa sih itu ijab? Nah, ijab adalah ucapan dari pihak penjual yang menawarkan barang dagangannya. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga sekian. Langsung disambut tuh dengan sambutan qabul oleh si pembeli. Sementara qabul adalah ucapan penerima atau persetujuan dari pihak pembeli. Contohnya, saya terima atau saya beli barang ini dengan harga sekian. Bedanya dengan ijab qabul nikah, lillahi ta'ala. Kalau ijab qabul jual beli nggak pakai lillahi ta'ala. Saya jual pisang ini seharga 10.000 rupiah, kata si penjual. Langsung kata si pembeli, saya beli pisang ini seharga 10.000 rupiah. Itu ijab qabul. Bagaimana kalau kita sekarang ini biasanya jual beli lupa itu ijab qabulnya gitu kan. Nah, ada keterangan kalau memang sudah menjadi kebiasaan atau memang sudah menjadi adat dan itu merupakan isyarat daripada jual beli, maka itu tetap sah jual belinya, terkecuali jual beli memang yang dengan nilai harga yang cukup tinggi. Kalau misal jajanan kocak mah misalnya ya nggak perlu begitu ya Bang ya, repot itu kapan mengal gitu kan gitu. Tapi kalau memang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat, ya itu merupakan menunjukkan bahwa itu merupakan ijab qabul, tetap menjadi sah. Nah seperti itu ya. Itu jadi praktek kita sehari-hari ditambah dengan teori-teori dari fikihnya. Mudah-mudahan berkah tuh usaha kita. Gitu. Kecuali misalnya jual beli tanah, itu kan beda lagi tuh, besar. Jual beli mobil itu kan beda lagi, besar. Seperti itu harus ada ijab qabul, bahkan harus tercatat dan lain sebagainya. Dan kalau jual beli itu nggak perlu kita seperti sholat harus punya wudu, enggak gitu kan. Itu hanya di keutamaan saja gitu kan. Jadi ijab qabul itu dalam bahasa lainnya adalah sigoh ya, atau transaksi. Nah, itu pengertian ijab qabul, syaratnya adalah qabul harus sesuai dengan ijab ya. Tadi ya yang dijual pisang, maka di qabul pun dengan pisang.
harganya 10.000, maka qabulnya pun 10.000. Nggak boleh terpisah gitu kan. Kalau memang harus menghadirkan ijab dan qabul. Kemudian ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang dijual dan harganya, yang tadi sudah disebutkan. Jika antara penjual dan pembeli tidak sepakat, akad atau jual beli tidak sah. Ya kalau tidak sepakat, ya tidak jadi, batal jual belinya, tidak sah seperti itu. Di sini ada keterangan bentuk akad atau ijab qabul dapat dilakukan dengan beberapa tingkatan sesuai dengan kelaziman jual beli. Ada akad yang cukup dengan isyarat atau ucapan lisan. Nah ini seperti jajan anak-anak sekolah seperti itu kan, karena kan masih kecil gitu kan, masih belum balik gitu, tapi sudah menjadi kebiasaan. Tetapi ada yang harus dilakukan secara tertulis karena memang ada jual beli yang transaksinya hanya terjadi jika dilakukan akad tertulis, baik dalam bentuk nota, kwitansi atau kontrak perjanjian. Misalnya buat LPJ ya, Pak Haji Rudi ini sekolahan beli komputer, beli laptop, nah itu harus ada kwitansinya, ada notanya untuk LPJ, maka itu wajib seperti itu untuk dipertanggungjawabkan. Nah itu adalah rangkaian rukun jual beli beserta syarat-syaratnya. Sekarang pasal berikutnya ini harus tuntas ya. Jual beli yang terlarang. Jenis jual beli yang terlarang sebagai berikut. Yang pertama, jual beli yang sah. Sah jual belinya mah, cuman terlarang. Contohnya atau salah satunya, satu, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar, sabotase misalnya. Biasanya nih jual beli itu adanya di pasar Parung. Kita biasanya kalau zaman dulu ngumpulin pisang, ngumpulin nangka, dibawa ke pasar, nanti dijual di pasar gitu kan ya. Seperti itu, gitu kan. Ini mah di tengah jalan ada yang megat jualan kita itu, dibeli dengan harga yang rendah gitu kan, supaya nanti dia bisa ngejual di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Nah ini disebutnya sabotase, itu tidak boleh seperti itu ya. Atau harganya direndah, harganya rendah sekali agar harga di pasar itu menjadi jatuh seperti itu ya. Yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Nah, sebagai penjual nih misalnya, ini barang ada yang udah dijual nih, cuma dia nitip, taunya dijual lagi gitu kan, karena mungkin harganya lebih tinggi, itu tidak boleh. Atau misalnya kita sedang jualan baju, nih baju memang lagi ditawar-tawar, lagi dipilih-pilih, lagi dipegang-pegang sama pembeli yang lain, oleh kita direbut, udah saya beli gitu kan, itu nggak boleh gitu ya. Jadi sedang dipinang, direbut pinangannya, itu nggak boleh ya. Sah-sah jualannya, cuma terlarang. Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga yang mahal di kemudian hari. Ya, penimbunan ya. Kemarin belum lama kasus minyak goreng misalnya ditimbun gitu kan, nggak boleh. Ataupun sekarang kalau kita beli gula di mall-mall itu jatahnya cuma sekilo kan, gitu, nggak tahu tuh apa penyebabnya. Tapi kalau misalnya mall tersebut niatnya ditimbun gitu kan, agar supaya nanti harganya meningkat tinggi, jadi keuntungannya lebih besar, itu nggak boleh bagi mereka seperti itu ya. Terus jual beli untuk maksiat ya, misalnya kita jualan perkakas, bendo, pisau dan lain sebagainya, dijual itu misalnya untuk membunuh, itu tidak boleh. Atau kita beli pisau untuk membunuh, itu tidak boleh. Jual beli dengan cara menipu ya, kita nipu nih dia caranya, atau kita baik menjual maupun kita belinya dengan menipu, itu tidak boleh. Tetap sah tapi terlarang gitu kan. Kemudian jual beli yang mengandung riba ya. Jual beli yang mengandung riba, misalnya salah satu contoh, mohon maaf, misalnya kita beli baju sama yang keliling tuh, yang dipikul Mama Tasik ya, keliling. Misalnya harga beli kolor misalnya, kata tukangnya, Pak
ini kalau misalnya 2 kali bayar 75.000, kalau 3 kali bayar 100.000, itu nggak boleh, udah riba, gitu. Bapak kalau misalnya bayarnya 2 bulan 75.000, tapi kalau 3 bulan jadi 100.000, nah itu riba. Tapi kalau saya perhatiin yang si Akang itu kayaknya dia satu harga kolor tetap 100.000. Kita mau bayarnya sebulan maupun 3 bulan, atau bayarnya 2 kali atau 3 kali tetap 100.000, itu yang sah, yang boleh. Itu. Kalau misalnya mau menjadi halal, udah nanti didiskon, itu boleh. Begitu. Kadang juga sekarang kalau di mall itu di Ramayana itu beli 1 dapat 2 misalnya. Tapi kalau beli 2 dapat 1. Tapi kalau beli 1 tetap harga 1, itu juga sebetulnya nggak boleh. Tetap aja harus 1 harga. Tuh prinsipnya 1 harga, jangan 2 harga, karena waktu itu akan menjadi riba. Ini secara fikih. Ya sebetulnya kalau kita main atau masuk ke aplikasi kredit, misalnya home credit, aku laku, itu otomatis udah ada riba, seperti itu. Tapi kan ya kita bagaimana kita yang syar'i juga katanya beda-beda tipis, sama-sama juga murowakah dan mudarobah itu. Kira kita mogok ganti akad atau akad baru ya, untuk mengelabui supaya tidak ada waktu atau bertambah ya, seperti itu ya gitu. Jadi kalau ada ulama di kita yang begitu masih diperbolehkan, tapi kalau kita mau hati-hati ya hindari itu. Tapi kalau misalnya memang kita tidak bisa menghindari itu, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tahu ilmunya dan kondisinya. Berikut, jual beli terlarang dan tidak sah. Jual belinya terlarang dan tidak sah. Yang pertama, jual beli air mani hewan jantan karena tidak diketahui kadarnya dan tidak ada serah terima. Jadi tidak ada kadarnya gitu kan. Kalau air mani kan ini ya, bukannya najis gitu kan. Kemudian menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Ini kambing lagi hamil, kita beli itu hamilnya, nggak boleh. Belum supaya murah gitu misalnya, nggak boleh. Beli rambutannya masih mentil di puhunan, kita beli pentilannya, tidak boleh gitu. Supaya murah misalnya. Beli pisang belum matang, ayo kita beli tuh pisang yang belum matang, tapi belum nggak langsung diambil. Kalau pisang mungkin barangkali pisang mentah bisa diambil buat keripik misalnya, tapi ini dengan tujuan supaya pisang mentah itu lebih murah harganya. Padahal di pasar sebetulnya pisang mentah itu lebih mahal daripada pisang yang matang ya. Gitu. Karena pisang matang itu bakalan busuk, tapi kalau pisang mentah dia waktunya masih lama gitu. Jadi yang jelas membeli hewan atau hewan yang masih ada di dalam kandungan itu tidak boleh karena belum jelas, jadi harus lahir dulu. Membeli buah-buahan tapi dia masih mentil, dibeli itu petilannya supaya lebih murah, itu tidak boleh. Nanti kalau udah matang baru dibeli, seperti itu. Kalau emang mau beli pentilannya, beli pentilannya langsung dipetik. Cuma buat apa pentilan gitu kan? Seperti itu ya. Kecuali pisang, kalau pisang memang jualnya biasanya jual mentah, nanti diimbuk gitu kan. Kalau misalnya matang di puun, kapan jualnya di pasar? Karena cepet busuk. Menjual sesuatu yang belum ada di tangan, artinya barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama dan belum diterima oleh pembelinya. Ini berarti belum dikuasai barangnya. Jual beli benda najis, ya minuman keras, ya jual beli minuman keras, ya minuman keras gitu kan yang beralkohol. Itu jual belinya aja sudah terlarang dan tidak sah, apalagi meminumnya karena memabukkan, seperti itu. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya gitu kan. Ya mana Pak Iwan jago, siapa tahu dia lagi memburu dapat babi dijual ya. Ya nggak boleh, mana Pak Iwan ya. Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, ini ada ya. Jadi menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya itu dilarang. Selanjutnya wayahnya harus tamat. Dikit lagi, hukum hikmah jual beli.
Hikmah jual beli itu yang pertama membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara batil. Ya. Yang kedua, membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara riba. Ya, Pak Ketua ya dikit lagi. Mendorong untuk saling menolong sesama manusia sehingga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan. Nah, ini hikmah nih. Yang berikutnya melaksanakan hukum yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang diharamkan. Yang mendidik pihak penjual dan pembeli agar memiliki sifat-sifat tenggang rasa, saling menghormati, berlapang dada dan tidak tergesa-gesa. Ini hikmah jual beli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang sepintas-pintas saja, tapi dengan sepintas-pintas ini mudah-mudahan aktivitas kita walaupun sebagai penjual dan walaupun sebagai pembeli itu memang sudah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275. Pembahasan seperti ini memang banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.